Selamat datang di awal 2026, tahun di mana kata Pro sudah mengalami inflasi makna. Hari ini kita bahas Realme C85 Pro, sebuah ponsel yang mencoba meyakinkan kita bahwa baterai raksasa dan lampu kelap-kelip bisa menutupi apa yang ada di balik kap mesinnya. Realme C series dulunya adalah HP di kelas harga murah meriah, tapi sekarang harganya udah sampai di 3,3 jutaan. Apakah ini evolusi yang kita butuhkan atau sekedar cara Realme mengetes seberapa sabar dompet kita untuk spek yang unik? Mari kita bedah. Kita mulai dari bodinya. 7000 mAh biasanya identik dengan HP tebal. Tapi C85 ini terlihat tetap ramping di 8 mm. Terus juga dia pakai polikarbonat, iya. Premium enggak, tapi kokohnya dipegang lumayan. Distribusi bobotnya jujur ini teknis yang bagus agar tangan lo nggak kram saat scrolling TikTok 5 jam nonstop, mengingat baterainya jumbo 7000 mAh. Di bagian belakangnya dia ada pulse light. Nih, bisa kalian sendiri, ini ada lampu ring light ala-ala gitu. Nah, ini berfungsi sebagai indikator notifikasi juga, jadi dia bisa dimatiin, bisa dinyalain, dan punya fitur-fitur lainnya kayak tadi, notifikasi, terus ya banyak lah, bisa kalian coba. Cantik, iya, berguna, tapi tergantung bagaimana lo naruh HP ini dengan posisi tengkurap di atas meja. Ini sentuhan visual yang membedakan dia dari kompetitor yang mulai desainnya agak ngebosenin. Layar adalah bagian di mana Realme menaruh semua modalnya. AMOLED 6,8 inci dengan refresh rate 120 Hz. Kontrasnya tinggi, warnanya hidup, di luar ruangan cukup terang. Terus juga dia ada AI outdoor modenya yang efektif. Meski dia bakal makan baterai lebih rakus dari biasanya. Tapi always on display-nya cuma aktif sebentar aja. Kenapa ya? Mungkin Realme takut baterai 7000 mAh-nya minder. Secara keseluruhan, ini layar yang terlalu mewah untuk chipset yang dipakai di dalamnya. Sebuah anomali yang indah. Mari bicara jujur. Snapdragon 685 di tahun 2026. Ini chipset yang fokusnya cuma satu. Bertahan hidup, bukan berlari, buat navigasi dan sosial media terbilang oke. Buat multitasking berat, lo bakal mulai ngerasain transisinya yang santai banget alias lambat. Tapi dosa terbesarnya bukan di chipset Snapdragon 685, yaitu penyimpanannya masih pakai eMMC. Di saat kompetitor udah pakai penyimpanan jenis UFS 2.2 atau 3.1, Realme C85 Pro ini masih pakai teknologi yang rasanya kayak pakai modem dial-up di era fiber optik. Loading game terasa lama, terus install aplikasi agak lemot. Jadi gimana nih Realme? Kenapa masih pakai penyimpanan eMMC? Ingat harganya juga udah menyentuh 3,3 jutaan. Soal gaming, dia nggak ada hardware gyroscope. Buat gamer kompetitif, ini kabar buruk. Ini HP buat main game casual sambil nunggu antrian kopi, bukan buat menang turnamen e-sport. Chipsetnya ya dingin, tapi ya karena dia nggak berusaha keras. Di bagian kamera, dia punya kamera 50 megapiksel. Hasilnya cukup buat pamer di grup WhatsApp keluarga. Di cahaya terang warnanya oke, di cahaya gelap night mode-nya berusaha keras meski detailnya mulai kayak bikin hasil fotonya kayak bubur gitu. Buat perekaman videonya dia bisa sampai di Full HD 30 fps tanpa stabilisasi. Jadi jangan vlogging sambil lari kalau nggak mau penonton lo pada pusing. Sekarang kita masuk ke bintang utamanya, yaitu baterai 7000 mAh. Awetnya nggak masuk akal, bisa setengah hari, pengisiannya juga terbilang cepat. Dia pakai 45 watt Super VOOC. Pengisian 45 watt Super VOOC terasa lumayan, tapi buat baterai sebesar ini, lo tetap punya waktu buat masak mie instan sampai matang sebelum penuh. HP ini juga udah ngedukung bypass charging. Ini fitur paling waras di HP ini buat para driver atau gamer. Kebagian UI, Realme C85 Pro ini udah pakai Realme UI 6.0 berbasis Android 15. Ada AI Edit Genie dan Google Gemini. Lucu ya, software-nya udah masa depan, tapi storage-nya masih masa lalu. Sebuah ironi teknologi yang kerasa nyata banget. Realme C85 Pro ini bukan buat lo yang cari kecepatan. Ini HP buat lo yang butuh ketahanan. Buat ojek online, kurir, atau orang yang cuma butuh layar cakep dan baterai yang nggak mati-mati,
Bisa abaikan kata pro-nya, fokus ke daya tahannya. Soal harga 3 jutaan, pikir-pikir lagi soal eMMC. Gua Gemini, jadilah konsumen cerdas dan tolong. Jangan beli HP cuma karena lampunya kedap-kedip. Jadi gimana Sobat Telset? Silahkan diskusi di kolom komentar ya. Kalau HP yang kita bahas adalah gadget incaran kalian, langsung aja cek di keranjang ya. Terus juga jangan lupa like dan juga subscribe. Gue Yeski dari Telset. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!